Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan dengan imanmu, penolongku yang aku percaya. Mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Shalom. Hari ini kita akan membahas sama-sama dari kitab Yosua 14. Kitab Yosua 14 adalah berbicara mengenai kisah Kaleb yang sedang datang kepada Yosua untuk meminta bagian warisan. Mari kita baca ayat 8, 9, dan 12. Ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kaleb adalah satu dari 12 pengintai yang diperintahkan untuk mengintai tanah Kanaan. Dan di dalam Yosua 14 ini berbicara bagaimana Kaleb datang kepada Yosua di usia 85 tahun. Dia berkata 45 tahun dia kembali dari pengintaian dan dia membawa berita yang benar dengan sejujur-jujurnya bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang luar biasa. Benar Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dia membawa kabar baik sementara orang-orang lain dari suku-suku lain justru membawa kabar yang membuat tawar hati bangsa Israel. Pelajaran apa yang kita dapat dari Yosua 14 adalah satu, bahwa ingat akan perkataan Tuhan, janji Tuhan, perkataan Tuhan yang kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kita dengar waktu orang sharing firman Tuhan, waktu ada doa yang dinaikkan, waktu kita membacakan firman Tuhan, waktu orang menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita ingat akan firman Tuhan. Seperti Yosua bisa mengingat akan firman Tuhan, Kaleb mengingat akan perkataan Tuhan, perkataan Musa kepada dia bahwa tanah itu akan menjadi miliknya. Biar kita ingat akan perjalanan dalam perjalanan kehidupan kita ingat akan janji Tuhan walaupun berbagai hal terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah ingat bahwa Tuhan memelihara kita. Seperti halnya dikatakan oleh Yosua bahwa Tuhan telah memelihara dia sedemikian rupa sekalipun berbagai ujian terjadi. Berbagai selama 40 tahun dia melewati padang gurun yang berbicara berbagai masalah, tapi dia tetap setia dan melihat bahwa Tuhan memelihara dia dengan luar biasa. Dia dengan sepenuh hati mengikuti akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, sekalipun usia bertambah, dia bisa berkata, sekalipun aku usia 45 tahun, kekuatanku, kata Kaleb, sama dengan kekuatan waktu dia memasuki atau mengintai tanah perjanjian itu 45 tahun yang lalu di usia 40. Berkata, bahkan dia bisa berkata, berikanlah pegunungan itu yang dipenuhi dengan orang-orang besar, yaitu orang-orang enak. Dia tahu persis bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dia dengan sepenuh hatinya mengikuti Tuhan. Dan seperti Tuhan menyertai dia pada waktu usia 40. Dia tahu juga di usia 85 tahun pun Tuhan senantiasa menyertai dia. Sehingga dia tahu persis bahwa dia mampu untuk mengalahkan orang enak, sehingga tempat di mana yang diberikan oleh Tuhan kepada dia ada menjadi aman, tentram dengan luar biasa. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur diingatkan melalui Yosua 14 bahwa kami perlu ingat akan perkataan Tuhan yang pernah kami dengar, akan panggilan Tuhan yang pernah kami dengar. Dan kami ingat juga setiap perjalanan kami lalui bertahun-tahun bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa hidup kami hari ini semestinya jauh lebih baik. Iman kami hari ini, tahun ini harusnya jauh lebih baik dibanding tahun-tahun yang kami lalui. Kami mengingat akan
firman Tuhan. Kaleb di usia yang bertambah, tapi justru kekuatan masih sama seperti usia 45 tahun. Demikian pun kami Tuhan, biar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yosua 14. Pembagian tanah Kanaan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar, dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun, ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku, yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan, yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu, berhenti berperang.